Iya, baik, terima kasih. Sekarang kita coba tengok ini, ya. Minggu lalu di kelas kita sudah bahas tentang limit, yaitu satu cara mencari nilai fungsi manakala pada satu titik tertentu ya, manakala nilainya tidak bisa dicari dengan menggunakan fungsi. Maka kita dapat mencari nilainya masih, tapi tidak secara pas, secara hampiran di sekitar nilai-nilai X yang di sekitar nilai-nilai X ya, di mana kita mau mencari nilai fungsi itu. Nah, minggu lalu kita sudah bahas suatu limit fungsi itu, limit fungsi apa? Limit fungsi itu ada, eksis jika limit arah kiri sama dengan limit arah kanan ya. Ini simbol arah kiri ada minusnya, arah kanan ada plusnya ya. Dan kita minggu lalu sudah menghitung limit juga dengan 3 pendekatan. Pertama dengan memasukkan langsung nilai X, kedua dengan pendekatan numerik, pakai tabel nilai, pakai Excel, dan seterusnya. Dan ketiga itu dengan menggunakan grafik. Nah, mungkin satu lagi sebelum kita lanjutkan lagi. Ini sudah ya minggu lalu ya. Sepertinya ini sudah ini dong. Grafik ini kita bahas di kelas. Sudah belum nih? Yang ini ya. Bapak lupa ini. Ya, kita coba tengok ya. Nih. Nih ya. Sedikit lagi yang ini aja. Nah, kita ulangi aja nggak apa-apa. Kalau kita mau diberikan grafik fungsi, ini fungsinya namanya fungsi G, Gx ya. Fungsi G ini bentuk grafiknya seperti ini. Di satu tempat tertentu dia terdefinisi, di tempat lain dia tidak terdefinisi ya. Di satu titik tertentu terdefinisi dan di titik lain mungkin tidak terdefinisi. Kita coba lihat sekarang berapa nilainya. Apa jawaban kalian untuk nomor 35? Ornil? Ini 35 arah kiri, kanan, atau dua arah? Coba cek. Apakah ini arah kiri, kanan, atau dua arah? Hmm? Ada yang boleh jawab? Limit Gx, X menuju negatif 2. Hmm? Itu limit satu arah atau dua arah? Dua arah, Pak. Dua ya, oke. Berarti kalau dua arah harus diperiksa arah kiri dan arah kanan dulu ya. Sekarang kita hitung arah kiri. Limit Gx, X menuju negatif 2 dari kiri. Berapa jawabannya? Negatif 2 ini ya. Kalian cek di sini di negatif 2. Nah ini ya, di negatif 2. Dari kiri negatif 2 berapa? Ini pergerakannya menuju ke berapa di sini? Berapa? Lihat di kurva. Hmm? 1 ya. Oke. Kemudian arah kanannya X menuju negatif 2 dari kanan, seperti di sini, menuju negatif 2, tapi dari arah kanan, itu hasilnya juga negatif, hasilnya juga positif 1. Nah, ini 1. Ini karena nilai kiri dan kanan sama, kesimpulannya limit fungsi ini di dua arah adalah 1 ya. Jelas ya. Kemudian kalau di titik 1, kira-kira menurut kalian secara grafik kelihatan tidak dia tidak punya limit? Kalau di 1 ini, ya fungsi ini saat X menuju 1, dari kiri 1, ini, di kiri 1 ini ditujunya negatif 1,
Kemudian dari kanan 1, oh tidak, dari kiri 1, dari arah kiri 1 dari sini, dia menuju 4, dari arah kanan 1 menuju negatif 1, maka kita katakan limit di 1 ini jawabannya apa? Tak ada ya. Ini jawabannya tidak ada limitnya. Jadi kalau limitnya tidak ada, maka fungsi itu di situ tidak kontinu, ya, tidak kontinu. Sekarang kita coba tengok lagi yang lainnya. Kita akan bahas sedikit tentang discontinuity atau diskontinuitas. Ini kemarin sudah, ya, sudah. Kita lihat sekarang fungsi kontinu atau tidak. Arti fungsi kontinu itu kita menggambar grafik, kalau dia kontinu, maka kita meletakkan pulpen, lalu mata pulpen itu kita tarik di kertas, kita tarik garis di kertas kurva tanpa kita mengangkat pulpen. Jadi itu adalah secara sederhana apa yang kita namakan dengan kontinuitas. Nah, suatu fungsi kontinu pada suatu titik tertentu, ya, titik X sama dengan A, jika dia memenuhi 3 syarat. Ya. Syarat pertama yaitu A, nilai fungsi di titik X sama dengan A itu eksis, ada nilainya. Yang kedua, limit dari fx ketika X menuju A juga ada limitnya. Yang ketiga, selain daripada limitnya ada, dan nilai fx di titik A itu juga ada, yang ketiga adalah nilai limit dan nilai fungsi ketika X di A itu juga harus bernilai sama. Daripada kita pikir A dan B, langsung saja kita ambil yang C. Kalian boleh catat dulu sebentar. Kontinuitas fungsi. Boleh catat secara singkat ini. Syarat kontinuitas fungsi. Ya. Yang C saja. Fx di titik X sama dengan A. Syaratnya ini aja. Ya, A dan B langsung kita abaikan saja karena itu sama, yaitu bila limit dari fx ketika X menuju A sama dengan fa, nilai f di titik A, ya. Itu syarat kontinuitas fungsi, ya. Kita tulis ulang. Kontinuitas fungsi. Ya. Di titik X sama dengan A, yaitu jika limit dari fx ketika X menuju A sama dengan fa. Itu adalah syarat kontinuitas suatu fungsi. Kita lihat soal atau hal yang terkait dengan ini. Coba kita lihat ini contohnya. Pertanyaannya, tentukan apakah fungsi fx itu kontinu atau tidak pada titik ini. Ya, kontinu atau tidak pada titik X sama dengan 4. Nah, ini bisa kalian coba. Kita lihat sama-sama ini. Ini ada example. Ini. Determine whether the function given by fx to x plus 3 is continuous at x equal 4. Ya, tentukan apakah fungsi fx ini continue pada titik x sama dengan 4. Ya, kita cek syaratnya. Ya, kita cek syarat. Apa syaratnya tadi? Ya, kita cek syarat. Yaitu bahwa limit fx sama dengan fa. Oke,
Pertama, kalian hitung dulu F, dalam hal ini A-nya berapa? Ya, dalam hal ini A-nya 4 ya. Jadi kalau gitu F4 itu 2 kali 4 tambah 3, 11. Yang kedua, limit dari fx di titik x sama dengan 4. Nah, ini tidak susah repot-repot. Langsung masukin aja ya. Juga 11. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan, ya, continue ya. Kesimpulan, itu fx continue ya. Di x sama dengan 4. Itu aja ya. Continuity-nya seperti itu. Jadi ada alat ujinya ya. Oke. Ini juga begitu. Karena ini fungsi polinom, dia continue di mana-mana. Mungkin boleh kita cari apakah, nah ini. Nampak ini kalian semua? Is the function g given by this definition continuous at x sama dengan negatif 2, why or why not? Jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Kira-kira bagaimana ini? Apakah fungsi yang diberikan ini continue atau tidak? Bisa? Angel. Tengok Angel. Kalian di rumah ini semua, Diana? Oke. Tidak di kampus kan? Ya. Coba tengok. Angel boleh jawab. Fungsi ini continue atau tidak di X sama dengan min 2. Coba cek pertama ya, Angel. Nih. Kita harus cari dulu apa? G berapa? X-nya berapa ini? Min 2 ya. Berapa G min 2? Silakan. Hati-hati, ini fungsinya ada 2 nilai. Fungsi yang namanya dalam bahasa Inggris piecewise continuous function. Ini fungsi yang continuous bengkal-sepengkal. Piecewise continuous function. Karena fungsi Gx ini punya 2 nilai. Pertama, dia dinyatakan sebagai setengah X tambah 3. Kapan? Kalau X-nya kurang dari negatif 2. Tetapi kalau X-nya lebih atau sama dengan 2, nilainya tidak yang di atas, tetapi yang di bawah. Ya, O'Neil ya. Oke. Coba O'Neil kira-kira ya kalau G min 2, yang digunakan yang bawah atau yang atas? Ini kan Gx-nya ini. Pakai yang bawah atau yang atas kalau X-nya min 2? Pakai yang setengah X tambah 3 atau X min 1? X min 1 mungkin, Pak. Jangan mungkin lah. Ya. Yakin ya? Ya, yakin sih kalau X min 1 karena kan yang di apa namanya? Yang dicari Syarat kan duanya. ini ya, syaratnya Ya, ini. Ya, yang karena ini. X-nya 2 atau lebih, min 2 Ya, atau 2 atau lebih. lebih. Jadi itu syaratnya itu. Jadi kalau gitu kita pakai yang ini, jadi masukinlah ini. Min 2, min 1. Jadi apa? Negatif 3. Yang kedua, coba kalian hitung limit dari Gx. Gx ya ini. Ketika X-nya menuju negatif 2. Oke. Sekarang ini harus ditengok dari 2 sisi. Min 2 itu kan arah kiri dan arah kanan. Kita tengok dulu left side. Sisi kiri ya. Kira-kira left side itu yang mana? Ini tengok kurvanya nih. Berapa limit fungsi ini pada arah kiri? Kiri min 2. Ini min 2 kan di sini. Oke. Kalau kiri kan dari sini. Oke. Berarti berapa? Tengok. Kalau dia bergerak dari sini, kalau dia menuju negatif 2 dari arah kiri, ini dari sini, berarti kurva yang diambilnya kan menjalar di sepanjang ini, betul? Di sepanjang ini, ya kan? Berarti nilainya berapa nih sampai kepada titik bolong, titik kosong ini? Berapa? Y-nya? 2, Pak. 2, betul. Jadi left side-nya yaitu tulis begini. Limit Gx, X menuju negatif 2 left adalah negatif, adalah 2 ya, bukan negatif. 2. Terus yang kedua,
right side, sisi kanan. Kalau right side-nya berarti limit Cx di mana X menuju 2, negatif 2 dari kanan plus berapa? Menuju 2 dari kanan, tengok kurva, Bapak hapus lagi. Menuju negatif 2 ini, tapi dari kanan, maka gerakannya kan dari sini. Betul? Maka dia menjalar di sepanjang kurva yang ini, betul? Kan gitu. Terus turun sampai ke berapa ini? Menuju Negatif ke 3. negatif 3, betul. Jadi dia negatif 3. Sama tidak limit kiri, limit kanannya? Enggak, Pak. Ya, jadi jawabannya tak ada ya. Limitnya nggak ada. Nah, jadi artinya limit dari Gx saat X menuju negatif 2 itu jawabnya tak ada. Oke, kesimpulan apa yang kita bisa dapat? Kesimpulan kita adalah seperti ini. Kesimpulan kita, karena F, bukan F, G ya. Kita kan G ini. Karena G min 2 sama dengan berapa tadi? Negatif 3. Dan limit daripada Gx X menuju min 2, apanya? Jawabannya apa? Tak ada, yaitu limit Gx X menuju min 2 tidak sama. Kan nggak ada, yang sini nggak ada ya. G min 2, kesimpulan kita apa? Kesimpulan, fungsi Gx tidak apa? Tak kontinu. Ya. Di titik X sama dengan negatif 2. Kata tidak kontinu itu terbatas, bukan menyeluruh. Bukan pada semua nilai X. Dalam hal ini pada min 2 saja yang dia tidak kontinu. Pada titik-titik lain dia berkemungkinan untuk kontinu. Sebenarnya kalau kita lihat pas di sini aja, di min 2, kalian lihat ini kan kalau berjalan dari sini ke sini terus hilang, tiba-tiba muncul di sini, itu kan berarti terputus. Ya, ini seperti kayak lintasan. Lintasan, kalian berjalan pada lintasan ini, sampai di titik ini tiba-tiba blank, hilang. Lalu tiba-tiba keluar di sini. Ini tentunya di titik negatif 2, yaitu di titik X sama dengan min 2 ini yang menyebabkan dia tidak kontinu. Itu secara hitungan matematika seperti itu, tetapi dalam bentuk representasi atau dalam bentuk intuitif, pandangan mata saja kita bisa melihat bahwa itu tidak kontinu. Di nilai lain selain min 2, fungsi ini adalah kontinu di mana-mana pun, kecuali di negatif 2. Ya. Itu kontinuitas fungsi. Nah, kalian boleh cek satu lagi. Coba, this is a quick check. Ada soal seperti quick check, Bapak tunggu ya. Tolong dong dikirimkan ke grup. Kalian kirim ke grup ya, ke grup WA kita. Jawabannya tulis namanya siapa. Tulis di kertas, kirim ke jawabannya ke grup. Bapak tunggu ya ini ya. Kamu coba try this. Ya, kalian try this. Oke, take photo and share to WhatsApp ya. Coba kamu take photo and share to WA kita biar ditengok. Pak tunggu ya, kira-kira 5 menit deh. Silakan, Bapak post dulu recordingnya ini. Agak lama ya, bisa. Ada yang udah dapat? Sudah Pak, tidak continue. Ya, tidak. Continue ya. Continue. Iya Yang Pak. lain, Felicia, Fadil. Kita continue ya. Cek ya. Bentar ya. Ada, coba apa Angel boleh fotokan hitungannya kirim ke WA Oh iya Pak. biar tengok ya.
Sudah. Biar Bapak lihat dari WA. Sudah saya kirim, Pak. Oke, terima kasih Angel. Oke Bapak, kita lihat sama-sama ya. Ini Bapak tengokkan ini yang dikirim Angel. Sebentar. Nah ini, lihat ini. Mana tuh? Ini ya. Oke. Nah, lihat. Perhatikan. Ini tulisan Angel, ya. Angel baru kirim. Ya, Pak. Ya, di titik ini limitnya mendekati 2. Arah kirinya berapa? 1 ya, Angel ya. Arah kirinya, Iya, Pak. iya, 3 kali 2 kurang 5, 1, betul. Terus arah kanannya, Angel ambil yang persamaan kedua, 5. Jadi limitnya, limit kiri kanan nggak ada. Oleh karena ini, karena limitnya tidak ada, karena kiri dan kanan tidak sama, ya. Karena limitnya tidak ada, maka fungsi ini kita boleh katakan apa? Tidak continue. Syaratnya limitnya yang harus ada. Limit salah satunya tidak ada, apakah limitnya tidak punya nilai atau fungsi G di 2 itu tidak punya nilai, maka dia gagal menjadi fungsi yang continue. Baik, bagus. Jelas ya? Kita cek lagi sekarang. Nah, ini jadi bagian kalian saja, sudah nanti Bapak kasih. Ini sekarang. Kalau the quantity, blah, 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 blah. Is the price continue? Is the price fungsi continue? Nah ini. Kadang-kadang untuk cerita fungsi itu continue atau tidak, kita ambil contoh ini. Satu contoh lagi. Bisnis. Price break. Ya. Perusahaan Rick Rock ya, menjual semacam landscape ya, decorative rock in bulk quantities. So untuk quantity atau jumlah up to and including 50 lb, lb itu semacam satuan ya, kayak berat kilogram atau apa ya. Mereka mencas harganya adalah $2,5 per pound. Untuk quantity lebih dari 500 ya beratnya ya, maka perusahaan mencas $2 per pound. Fungsi harga ya bisa dinyatakan dalam bentuk PX sebagai 2,50 X dan 2X. Itu yang pertama kalau X-nya dari 0 sampai 500, yang kedua kalau X-nya di atas 500. Pertanyaannya dia continue nggak?
Maksudnya kalau dia continue pada excellent 500, kalau tidak continue berarti harganya tidak ada suatu price yang bisa didefinisikan pada berat ini, ya, di sekitar berat di 500. Coba kita hitung dulu, berapa nilai P500? Kalian P500 mengambil ini ya, 2,5 kali 500, ini berapa ya? 1.250 US dollar ya. Nah itu. Kemudian kalian cek juga limitnya. Limit kiri, limit PX, X menuju 500 dari kiri ya ini, dari kiri berarti ini. Sama dengan 2,5 kali 500, 1.250. Dan cek lagi limit PX, X menuju 500 dari kanan plus ya. Kalau dari arah kanan berapa? 2 dikali 500, yaitu sekitar 1.000. Nah, ini limit tak ada. Limitnya tidak eksis, tidak ada. Karena limitnya tidak ada, salah satunya apakah limitnya tidak ada atau nilai fungsinya di 500 tidak ada, maka dia price-nya ini bukan fungsi yang kontinu di X sama dengan 500. Ya, seperti itu. Oke, kita coba lanjut lagi. Yang lainnya itu masalah kontinuitas. Ada banyak-banyak contoh di sini yang bisa kalian coba ya. Nah, satu hal lagi. Sekarang kita bahas average rate of change ya. Ini Bapak pisah saja video. Jadi video pertama Bapak anggap selesai. Kita akan bahas lagi pada video rekaman yang kedua tentang average rate of change.